Sahabat semua, beberapa hari ini ada trending tagar Indonesia terserah. Tagar itu banyak sekali kemudian digunakan di platform media sosial. Tentu saja artinya bahwa mungkin ada kekecewaan ketika kita melihat hal-hal yang tidak logis dengan harapan-harapan yang selama ini sedang diperjuangkan bersama-sama. Mal buka, kemudian pengunjungnya antri banyak sekali. Lalu pasar yang tidak ada social dan physical distancing. Kemudian area-area publik di mana orang-orangnya juga masih berkerumun. Tagar ini menjadi menarik karena dianggap sebagai keresahan ketika melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Nah, untuk itu saya ingin membagikan sebuah cerita tentang malaikat kematian. Pada suatu hari, di atas kayangan, malaikat kematian akan melaksanakan tugasnya. Dia sudah membawa sebuah catatan di mana orang-orang yang memang sudah ditakdirkan pada saat itu meninggal, dia akan jemput, kemudian akan dibawa ke kayangan. Saat itu ada dua orang yang memang akan dijemput oleh malaikat kematian. Yang satu orang memang sudah tertulis, yang satu orang lagi belum. Nah, karena ada yang belum dan akan dijemput, maka kemudian ada salah satu teman dari malaikat kematian ini bertanya, "Hei malaikat kematian, tugasmu kan menjemput orang-orang yang memang sudah tertulis di buku catatanmu. Ini kamu akan jemput orang tetapi tidak ada tulisannya. Mengapa kamu lakukan?" Malaikat kematian hanya tersenyum. Kemudian dia menjelaskan kepada temannya itu, "Yang aku jemput pertama adalah orang yang selalu menjaga dirinya. Dia hidup bersih, dia melakukan social distancing, menjaga makanan, vitaminnya cukup, tidak pernah keluar rumah. Dan dia tidak terpapar oleh virus. Tetapi karena catatannya di sini ada, dia akan aku jemput. Karena memang sudah waktunya dia harus pulang ke sini." Lalu temannya tadi bilang, "Loh lalu yang kedua ini tidak ada di catatanmu. Kenapa kamu akan jemput juga?" Yang kedua ini adalah orang yang menuliskan sendiri namanya di buku catatanku. Sebelumnya dia tidak menuliskan sendiri. "Loh, mengapa bisa begitu?" tanya temannya yang malaikat. Malaikat kematian kemudian bercerita bahwa orang yang akan dijemput ini adalah orang yang menuliskannya dengan tiba-tiba namanya. Malaikat kematian menjelaskan, "Orang ini sebetulnya tidak ada di dalam buku catatanku. Dia kalau tidak melakukan hal ini, dia tidak akan menuliskan namanya sendiri. Dia masih panjang jadwal untuk aku jemput. Tetapi kemarin dia menuliskan namanya sendiri." Temannya malaikat bingung, dengan cara apa dia menuliskan namanya di buku catatanmu? Dia dengan tiba-tiba bilang bahwa aku tidak takut dengan kematian. Aku tidak takut dengan penyakit. Aku tidak takut dengan apapun juga. Kemudian dia melanggar semua peraturan karena dia merasa bahwa dirinya tidak takut oleh apapun, kecuali oleh Tuhan. Malaikat kematian kemudian bilang, "Wahai temanku, ketahuilah bahwa orang yang satu ini, dia menuliskan di buku catatanku dengan cara kesombongannya." Kemudian malaikat kematian turun dan menjemput dua orang yang sangat berbeda. Yang satu, dia memang mematuhi segala sesuatunya, hidup bersih, makan sehat, olahraga,
Tapi karena catatannya memang sudah ada, dia dijemput oleh malaikat kematian. Orang yang satunya lagi, dia tidak ada di catatannya, dan menurut sang malaikat masih panjang. Tetapi sehari sebelumnya dia menuliskan sendiri namanya di buku catatan sang malaikat kematian. Dia menuliskan dengan cara kesombongannya. Sahabat, terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri Agung Wibi.